di politik santuy, dan kali ini Nyai nggak sendirian karena podcast nggak mungkin sendirian. Kali ini bakal ditemani sama Bapak Andi Ahmad Yani ya Pak ya, Sekjen dari Partai Hanura. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Nyai. Iya, Bapak kenal aku. Oh iya, loh. saya masih nggak kenal Nyai. Oh gitu, Bapak kenal dari mana Pak? Saya lihat di sosial media, Sosial biasa media. Nyai. Ya. Oh gitu. Ya deh Pak. Nah kita kan mau bahas tentang hashtag Save Demokrasi. Nah yang sekarang ini kan lagi booming banget gara-gara fenomena kota kosong. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Untuk situasi politik sekarang ini, kalau memang dia save demokrasi kan berarti sedang sakit, ya kan, Pak? Ini beneran sakit atau Ya. apa ini Pak? Ya, saya jawab nih. Iya dong. Iya. Kita sebelum saya menjawab ini Nyai, tentu ada baiknya kita untuk belakang melihat bahwa apa sih demokrasi itu ya, utamanya demokrasi dalam pilkada ini. Ya. Nah, ini bukan kata saya, tapi kata para ahli. Ketika pilkada tidak ada kontestasi, berarti demokrasi itu dipertanyakan. Pertanyakan berarti yang sakit gitu kan? Karena masyarakat tidak diberikan pilihan untuk memilih calon terbaik dari yang ada. Gitu. Nah, itu mungkin sehingga para ahli politik ini menganggap ketika terjadi pasangan tunggal, maka itu dikategorikan demokrasi sakit. Apa sih Ya, yang bisa jadi paslon tunggal ini? Ya, ya ini ya saya kira terjadinya paslon tunggal ini didasari berbagai hal gitu kan. Ya bisa saja bahwa pasangan paslon yang ada memang tidak mau ada lawannya di kontestasi pilkada ini kan, sehingga mengkondisikan pilkada jadi menjadi pasangan tunggal. Cuma dia aja. Cuma dia aja. Jadi ya kita dibawa memang berangkat dari tidak ada lawannya, tidak ada mau ada lawannya sehingga. Berarti bisa termasuk nggak punya nyali untuk berkompetisi dong Pak? Ya itu Nyai Sarah yang ngomong gitu kan. Ya betul menurut Ya, saya ya. gitu. Tetapi Bapak setuju? itu bisa iya. Bisa iya dong. Iya. Kenapa dia tidak bisa Dan memberikan itu- kesempatan ya? Dan itu sekarang menjadi perbincangan masyarakat. Ada apa kenapa nggak berani melawan pasangan calon? Padahal kita tahu bahwa awal berangkat dari pilkada Balikpapan itu ada beberapa nama yang disebut, dan nama-nama yang ada ini tidak diragukan kemampuannya dalam harapan untuk menakodai kota Balikpapan ini seperti itu Nyai. Seperti itu. Berarti kan kayak nih mohon maaf nih kita nyebut kayak Pak Ahmad Basir nih misalnya kan, dari tahun lalu kan sudah nge-branding dirinya mau maju ya kan, dia pasti sudah persiapan visi misi program-program. Dan berarti kan tidak Pak Ahmad Basir bukan berarti tidak mampu, tapi karena penjegal. Nah penjegalan itulah yang akhirnya membuat kota kosong ini ada, dan itu membuat demokrasi menjadi sakit karena orang yang mau maju nggak bisa, gitu Pak ya? Ya, makasih Nyai, saya kan jawab bahwa disebut tadi Pak Ahmad Basir salah satu figur yang memang secara awal sudah mengkategorikan diri dan maju sebagai salah satu figur yang akan menjadi Salah satu pilihan oleh masyarakat. Kebetulan saya selaku sekretaris Partai Hanura memang pelaku dari pilkada ini. Saya katakan bahwa sesungguhnya Ahmad Basir ini sudah lebih daripada cukup kursinya untuk maju sebagai salah satu bakal calon wali kota. Ya, karena itu sudah sejak awal beliau ini sudah melakukan komunikasi partai, jadi koalisi partai itu dalam pasca pileg kemarin. Salah satu upaya itu adalah bagaimana merangkul 4 partai untuk membentuk satu
fraksi gabungan. Ya, satu Jadi, koalisi. Satu koalisi. Ya, Fraksi ya. gabungan ini terdiri dari Partai Hanura, P3, Nasdem dan Perindo. Itu jumlah daripada kursi ini 9. Itu sudah sangat mencukupi kalau syarat daripada PKPU 20% akumulasi perolehan kursi. Nah, itu. Dan itu diharapkan waktu itu harapan kami waktu itu dari 4 partai ini akan berlanjut nanti pada pilkada ini. Dan itu dibuktikan dengan Pak Basir ini sudah mendapat dukungan penuh dari pengurus daerah dengan tanda tangan bersama untuk mengusung nama Basir dalam pilkada berikutnya. Nah, dalam perjalanannya rupanya ya rintangannya batunya kita lebih di gede ya. daerah ini boleh saja menyetujui, tapi ternyata apa yang kita inginkan ini ya, tidak searah dengan apa yang diinginkan oleh DPP. Ya rupanya hasil kesepakatan ini mentak di sana. Yang mentaknya dia ya Allah apa ya, tapi masyarakat sudah bisa membaca ya. Iya, itu hasil umum Ya, sudah di masyarakat bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengkondisikan Balikpapan ini melawan tak kosong untuk pasangan tunggal. Iya. Gitu. Nah, ini kacamatanya agak-agak ini sih Pak. Iya. Nah, apakah situasi sekarang ini nih pas dengan hashtag #demokrasi? Iya. Situasinya pas Ya, ya? saya kira kalau saya pandangan saya Ya. sebagai orang partai, Ya. ini sangat pas memang. Pas memang ya. Pas memang bahwa demokrasi sekarang ini Harus dalam diselamatkan. keadaan memprihatinkan, Dan harus diselamatkan. harus diselamatkan. Harus kami selaku pengurus partai punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat, minimal kepada konstituen kami, Partai Hanura. Kami harus memberikan edukasi kepada mereka bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi yang memang kedaulatannya ada di tangan rakyat atau masyarakat Balikpapan. Nah, kenyataan yang kita lihat sekarang ini itu tidak seperti itu. Itulah apa yang kami berikan edukasi ke masyarakat, ya. Sehingga kami memutuskan Partai Hanura ini tetap pada posisi netral, bukan berkaitan, tapi di posisi dalam posisi untuk menyelamatkan demokrasi Balikpapan. Oh gitu. Ya. Berarti kalau Partai Hanura sendiri sudah mendeklarasikan siapa gitu, Pak? Ya, kami sudah mendeklarasikan secara resmi dan kami instruksikan ke seluruh kader simpatisan Partai Hanura. Di pileg kemarin kami ada sekitar 22.000 konstituen daripada Partai Hanura, itu yang kami himbau. Itu himbau utama untuk mensosialisasikan dan berada pada supaya kita bersama-sama menyelamatkan demokrasi ini. Nah, kalau menurut Bapak nih, Siap. kotak kosong ini fenomenanya ini kan banyak digadang-gadang orang dan termasuk Nyai sendiri sih Pak, itu terjadi karena ada politik oligarki, mendorong partai ya, terus membungkam orang-orang yang merasa aku mampu nih untuk Balikpapan, aku menjadi yang baik, tapi ternyata begitu maju apa lo gitu kan, nggak bisa. Nah, ini termasuk oligarkinya sih Pak? Saya kira bisa juga arahnya ke sana. Bisa ya. Nyai gitu kan, bahwa karena orang banyak yang belum paham oligarki itu seperti apa. Ya. Gitu. Jadi kan banyak juga nih relawan kokos yang save demokrasi, say no to politik oligarki, gitu kan. Masih banyak orang-orang awam yang masih belum paham dan dia pengen mulai terbuka hatinya untuk ini apa sih, mulai politik gitu loh Pak. Karena kan kita sebagai masyarakat walaupun kita bukan pelaku politik, tapi setidaknya kita harus mengerti gitu loh, supaya nggak dibego-begoin dengan janji-janji manis yang ternyata oh ini janjinya nih nggak relevan ini gitu loh. Nah jadi apa yang dimaksud dengan politik oligarki, terus borong-borong kursi ya pasti borong kursi dong kalau kayak gitu kan. Banyak seperti itu tuh. Memang seperti jadi politik oligarki itu seperti apa? Jadi fenomena pasangan tunggal ini memang menimbulkan berbagai opini masyarakat, termasuk salah satunya itu. Ya, dia katakan bahwa ini apa saya kutip pernyataan masyarakat ya, bahwa ada katanya akan membuat satu
dinasti ya, ini informasi dari masyarakat. Oh iya. Karena itulah yang kalau saya itulah indikator adanya pasangan tunggal ini, sehingga kita berasumsi bahwa demokrasi ini, karena tidak semua pengurus partai yang sekarang ini berada di posisi pasangan tunggal ini merespon dengan keberadaan mereka, partai mereka di sana. Gitu. Ya itu tuh nyata, fakta, gitu kan, bahwa ada yang tidak merespon. Mungkin memang ada yang ada kekhawatiran dengan tekanan dari pusat atau apa, sehingga yang mereka ini. Tapi kalau kami di partai ini, kami sangat syukuri bahwa Hanura ini konsisten. Kami lakukan ini juga tidak terlepas dari konsultasi kami ke DPP, bahwa kami harus punya prinsip, punya pegangan gitu, bahwa kami harus tetap berada di posisi independen gitu kan, berada di posisi mengajak masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi. Iya. Nah, jadi gini Pak, saya kan kadang ini karena Bapak orang partai kan, jadi bisa sharing gitu kan, bisa sharing tentang strategi politik yang diambil oleh paslon tunggal ini. Kira-kira mereka kebayang nggak sih kalau ternyata apa yang mereka lakukan itu memancing dampak kekecewaan masyarakat dan akhirnya melawan. Salah satunya ya simpelnya dengan jargon set demokrasi, gerakan-gerakan deklarasi, terus juga sosialisasi, karena kan seharusnya kota kosong ini kan KPU yang mensosialisasikannya. Nah, pertanyaan pertama, apakah KPU sudah melakukan sosialisasi itu? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kira-kira dari paslon salah kaprah dengan langkah yang diambil? Iya, makasih ya. Jadi saya melihat ini bahwa adanya simpul-simpul pergerakan partai, silakan simpul, karena yang kita lihat sekarang di Balikpapan ini tidak satu. Kalau saya hitung itu setidaknya di atas 10 itu simpul yang sekarang ini, dan mereka tidak dikoordinir, tidak ada yang menggerakkan, murni dari inisiatif dan muncul dari hati nurani mereka. Itu saya berani katakan, itu kami dari partai ini tidak pernah mengkoordinir itu. Ya kalau konstituen kami kita mengarahkan bahwa mari kita bersama-sama menyelamatkan demokrasi. Terkait dengan pertanyaan Nyai tentang sosialisasi kolom kosong, sampai saat ini kami dari partai belum pernah mendapatkan undangan atau mendapatkan bagaimana kita membahas kolom kosong ini, karena kolom kosong ini juga dilindungi undang-undang sah dalam demokrasi ini. Ya, saya selaku partai, artinya saya sangat berterima kasih nih Nyai Saraf datang ke sini, dan saya kira nanti akan ditonton oleh orang banyak juga bahwa ya kami berharap dari penyelenggara dan pengawas, artinya berlaku adil terhadap dua pilihan ini, karena bukan betul pasangan tunggal, tapi masyarakat diberikan ada pilihan gitu selain pasangan tunggal ini, bukan ada kolom kosong itu, dan kolom kosong ini itu dilindungi, dipayungi oleh undang-undang. Iya, ada juga kalau ngomong di pasal kolom kosong itu ada juga karena ulah dari paslon kan? Iya. Jadi seperti itu, artinya kalau kita mundur ke belakang dari beberapa bulan lalu saat menjelang pendaftaran, ya saya katakan tadi bahwa Pasir itu sebenarnya sudah cukup. Nah, saya berani katakan begitu karena diri saya sedikit nggak apa-apa ya, saya cerita sedikit internal kami di Partai Hanura ini. Itu sejak awal kami sudah menjalin komunikasi dengan Pak AKB, kan istilahnya Pak Pastinya AKB. Sudah kami menjalin komunikasi, dan semua persyaratan Partai Hanura itu semua dipenuhi oleh Pak Basir. Sudah mendapatkan surat tugas itu diberikan satu kewenangan oleh Partai Hanura kepada Pak Basir untuk mencari kursi tambahan, karena kan persyaratan itu 20% itu 9 kursi. Kemudian untuk menentukan wakilnya, itu sudah semua dilakukan melalui mekanisme di Partai Hanura itu. Pada saat di akhir
tiba-tiba dukungan partai Hanura itu cukup berbeda kalau partai yang lain, partai yang ada, dan itu bukan lagi rahasia umum masyarakat. Ya, ya kami selaku pengurus partai ini yang ya harus tunduk dengan patuh dengan mekanisme partai. Ya kan pertanyakan kenapa seperti ini tiba-tiba ada seperti ini tidak melalui mekanisme gitu kan. Nah, sehingga kami mempertanyakan keputusan bahwa saya tadi terkait bahwa keyakinan saya bahwa Pak Basir itu sudah punya perahu istilahnya ya, itu sangat yakin karena ketika kami memperjuangkan di Partai Hanura itu mengembalikan rekomendasi itu salah satu yang diminta oleh Partai Hanura itu adalah memperlihatkan dukungan partai lain ke Partai Hanura, karena begini bisa dia wajar saja ya kalau Partai Hanura pertanyakan itu jangan-jangan kami mendukung Anda tapi ternyata Anda tidak punya kekuatan dari partai lain. Saya diperlihatkan semua SK yang basis sudah dapatkan dari partai dan itu sudah mencukupi. Itulah gambaran kami memperhatikan masyarakat bahwa sesungguhnya AHB itu sudah cukup perahu untuk maju. Tapi itu di menjelang pendaftaran itu sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Ya, cuma itu tadi dan yang memang satu upaya bagaimana supaya di Balikpapan cuma satu pasangan aja sehingga ya kita cara untuk mendapatkan itu berbagai cara dijalankan hanya untuk menjegal gitu ya. Saya baru tahu nih, masyarakat juga harus paham ini. Jadi apa yang terjadi sebenarnya, apa yang sudah diusahakan dengan Pak Basir itu sudah dilakukan dengan paham. Jadi sampai tetes dalam penghabisan gitu ya. Ya, kalau bahasa strengthnya seperti itu. Terus tiba-tiba ya ada yang lebih powerful gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu. Akhirnya berbagai cara supaya Pak Basir ini nggak mencalonkan sendiri. Berarti takut. Berarti takut gak ada nyali dong. Kalau ngomong kompetisi itu opini nyai ya, bukan opini bapak. Begitu toh. Jadi baru tahu saya nih Pak. Saya pikiran saya tadi itu sudah tahu gitu kan, ternyata tahunya dari saya gitu ya. Iya. Nah, terima kasih informasinya. Jadi masyarakat itu bisa paham gitu loh. Jadi ya begitulah, edukasi politik itu banyak kejutan. Iya, dan itu merupakan kewajiban kami. Artinya kami ini tiap tahun mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah. Anggaran itulah kita manfaatkan untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Jadi apa yang kami lakukan adalah merupakan tanggung jawab sebagai pengurus partai. Jadi jangan saya berharap tidak dimaknai dengan hal-hal yang memang istilahnya itu semata-mata tanggung jawab kami sebagai orang partai untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Tadi apa lupa pertanyaan apa ya? Yang mana? Yang kedua tadi sudah Bapak jawab semua kok ya? Sudah. Nah, ini Pak, fenomena kokos ini Pak. Ya, menurut Bapak pribadi ini pergerakan itu tiba-tiba langsung kayak bom gitu. Relawan kosong kan baju koko, ada MKK, ya kan, saya dari Avenger, belum lagi dari partai. Tapi yang dari masyarakat luas ini betul-betul kejutan. Iya. Itu kan tadi bahwa kesadaran masyarakat ini ya, artinya dengan melihat dan masyarakat ini kan tidak lagi karena informasi ini terbuka lebar-lebar. Jadi di zaman sekarang ini kan sekat ini terbuka lebar-lebar. Tidak ada lagi bahwa yang harus diselesaikan. Bagaimana kita mengemas supaya tidak, tapi akhirnya terbuka juga. Jadi era sekarang ini merupakan era globalisasi ya. Punya informasi itu tidak sesekat. Hari ini mungkin kita dalam kamar sudah dapat informasi itu. Iya benar. Jadi tidak, artinya masyarakat itu sudah pintar dari bahwa masyarakat cerdas. Iya. Itulah mungkin itu yang di luar perkiraan paslon tunggal ini ya. Mungkin dengan dia yang ini saya yang bilang ya mungkin para simpatisannya mereka kan overclaim. Saya membeli overclaim yang mungkin di brandingnya berbeda. Saya bilang Pak, Darmawan lah, Sarah lah, inilah, itulah, gitu. Nah, tapi tidak
boomnya gini. Iya. Nah, Bapak kemarin ada nggak yang deklarasi gitu? Ya, saya hadir di sana. Bukan Hadir. kebetulan, cuma ada hadir di sana. Ada hadir di sana. Nah, ini kan salah satu efek dari timbulnya relawan kota kosong yang membludak ini kan, tiba-tiba langsung dari sini, dari sini, dari sini, dan dari sini. Nah, mungkin salah satu yang kelihatan adalah yang di Dom kemarin. Nah, saya mendengar beritanya kok sepertinya dipersulit untuk deklarasi. Memang keadaannya seperti itu, Pak. Jadi saya jawab bahwa kebetulan saya salah satu yang orang mengkomunikasikan hal ini ke aparat, kita bertanyakan kenapa, karena setahu saya panitia yang akan melaksanakan itu sudah jauh-jauh hari sudah berkoordinasi dengan instansi terkait masalah perizinan ini. Ya. Dan setahu saya juga itu semua sudah direspon gitu kan. Nah, saya cuma pertanyakan aja kemarin itu jawaban bahwa ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada surat pemberitahuan dari kepolisian. Ya, setahu saya prosedur dalam pengurusan untuk sosialisasi atau kampanye itu tidak perlu kita dapatkan, ini cukup pemberitahuan pada Polres. Jadi kalau memang yang ditunggu surat pemberitahuan itu mungkin memang nggak ada, karena memang tidak akan terbit, apalagi dengan adanya instruksi Kapolri kepada kepolisian Indonesia ini bahwa tidak memberikan izin terkait dengan pandemi COVID ini. Dan yang paling kompeten itu untuk memberikan itu adalah gugus tugas COVID ini kan. Dari itu saya gugus tugas kemarin ada. Kalau saya sudah dapat lagi. Sudah dapat. Saya dengar juga gitu kalau udah dapat dari gugus tugas, dari Polres, dari wali kota juga. Nah, berarti dan yang datang ini kan Satpol PP. Iya, ada Satpol PP. Ada Satpol PP. Nah, saya karena kita temanya demokrasi ya Pak, dengan adanya penghalangan seperti itu, berarti demokrasi orang-orang yang ingin bersuara, sebisa mungkin gitu ya, di-cap gitu. Jadi saya teruskan dikit. Jadi bukan penghalangan melakukan deklarasi, tapi penghalangan untuk masuk ke DOM. Karena kemarin itu deklarasi tetap dilaksanakan meskipun di pinggir jalan itu dilakukan di depan lampu. Meskipun dilakukan di pinggir jalan, tapi tetap terlaksana. Maaf ya Pak, saya potong. Kalau untuk deklarasi di dalam dunia sendiri nih, apakah sudah izin dengan panitia ya, maksudnya pengelola? Setahu saya sudah izin, dan itu dilaksanakan bukan di dalam sebenarnya, di halaman. Halaman ya, karena aneh aja gitu kalau kita mau deklarasi di pinggir jalan. Itu kan menghambat arus lalu lintas gitu. Nah, sepertinya saya melihatnya gini, sepertinya relawan Kokos ini mau digiring seperti sekelompok orang yang berbakat deklarasi pinggir jalan. Udah itu ada media yang ngegoreng katanya relawan kemarin itu dibubarkan, padahal membubarkan diri. Ya sedikit saya luruskan kejadian kemarin itu, karena saya ada di sana sampai terakhir acara itu, bahwa kalau dibubarkan enggak, tapi itu kita juga berikan apresiasi kepada aparat yang mereka kan menjalankan tugas perintah gitu kan, tetap memberikan himbauan kepada masyarakat relawan untuk melaksanakan deklarasi itu. Dan kalau dibubarkan tidak dibubarkan. Iya, dan membubarkan diri kan dengan tertib. Dengan tertib ya. Gitu. Bapak ada panggilan tugas. Jadi kemarin itu kan saya melihat ada foto dari teman-teman itu di Facebook, ada PP, ada Bisa juga. Yang mau saya pertanyakan, apakah segitu menakutkannya kekuatan Kokos ini untuk paslon? Ya kalau segitu gitu Pak. Padahal kan cuma mau deklarasi bukan mau demo. Jadi kalau kita melihat dari sini memang seperti saya gambarkan bahwa memang pergerakan kelompok ini memang sangat masif gitu ya. Dan memang sekali tanpa dikomandoi, ini muncul dari kesadaran dan hati-hati masyarakat ini, karena di mana-mana rupanya setiap masyarakat ini ya itu
sangat mengenali kolom kosong itu. Iya. Nah inilah tugas kami juga di pantai ini, karena banyak tidak sedikit masyarakat yang sangat misalnya respect dengan kokos, tapi nggak mengerti apa sih kokos itu. Itulah tugas kami dari pantai menjelaskan yang seharusnya karena ada KPU yang menjelaskan. ada kekhawatiran bahwa kalau kokos menang ini enggak seperti apa yang mereka bayangkan gitu. Nah, gini, saya juga mau mempertanyakan gini, untuk secara undang-undang kokos ini bisa diiniin, kenapa ya Pak ya, kok nggak ada batas atas? Kan itu yang menyebabkan orang bisa membuang partai. Ada batas bawah minimal 90% tapi batas atasnya nggak ada, maksimal kamu 14 deh, habis itu jangan lagi, gitu kan, harusnya kan kayak gitu. Dia menurut pribadi sih, menurutnya pribadi, jadi supaya nggak ada lagi fenomena kota kosong gitu. Saya sependapat dengannya bahwa yang mestinya orang pusat ini menjadikan itu, dan saya berharap Balikpapan menjadi pelajaran. Ibarat kalau kita main bola, ya, bahwa ada namanya offside gitu kan. Ya ketika kalau Pak Anies sudah cukup. Ketika ada upaya untuk mengambil ini merampas ya itu merampas lah. Artinya kan mengambil itu ada wasit itu ada offside gitu lah. Yang saya mau peringati ya. Itu yang terjadi. Dan saya sangat berharap nih selaku orang politik ya, partai berharap kejadian di Balikpapan ini menjadi pelajaran pemerintah pusat. Kalau ini harus aturan ini harus kembali dievaluasi gitu kan, supaya tidak terjadi seperti ini. Kejadian di Makassar kemarin kan juga menjadi harusnya jadi pelajaran juga, dan di Makassar sekarang ini sudah lebih dari satu kan kejadian yang 5 tahun lalu. Iya. Harapan kita aja di Balikpapan seperti itu. Bukan juga kolom kosong. Iya, ada berapa dari masalah kayaknya daerah-daerah yang sensitif ya, yang ada kolom kosong ini Balikpapan, bukan yang luar gitu, yang menjadi IKN ya. Ya itu mungkin faktor dua yang you play the game. Baca say. Ya mudah-mudahan orang pusat atau pihak-pihak terkait yang punya wewenang ya, walaupun ini kan receh Pak, enak aja rumahan perizinan, cuman mempertanyakan kenapa tidak ada batas atas gitu. Harusnya ada batas atas supaya tidak ada terjadi hal-hal seperti ini gitu. Artinya kalau sudah cukup ya sudah, artinya berikan peluang kepada yang lain gitu kan. Ya itu mendidik paslon supaya nggak maruk gitu, nggak serakah. Iya itu bahasanya gitu. Ini kita bahas soal kopi Pak. Iya siap. Kalau bahas soal kopi kan orang bebas-bebas aja, kan? Nah, terus Ki ada mau nanya apa lagi Ki? Sep demokrasi Ki. Ini bisa. Oh boleh minum dulu Pak. Nah ini, iya Pak, saya kan ada baca artikel. Manuver tidak mau bersikap, tidak mau menjadi pelacur politik. Keras banget bahasannya. Ya saya kira itu bahasa ekstrim kan, dan satir sarkas banget. Bahasa itu muncul juga dari saya, yaitu bahwa ketika kita sudah memutuskan pada satu pegangan gitu kan, lantas kita mau lepas dari pegangan itu karena sesuatu, kalau semua nanti sudah ya maaf ya bahasanya itu mungkin dapat jadi ini mungkin terlalu idealisme bagi dengar, tapi ya haruslah. Tapi keren Pak. Ya kalau idealisme itu juga sudah sama kita ini kan ya kalau saya mengatakan bahwa ini yang nggak usah jadi orang gitu. Jadi itu untuk komitmen kami di Partai Hanura bahwa ketika kita sudah menentukan satu sikap bahwa di sini udah nggak bisa di menego gitu ya. Oh ya Pak, sama ini lagi Pak, kan ada yang saudaranya paslon ini yang jadi ketua DPP atau DPD ya, yang mengatakan pendukung kolom kosong harus diperiksa kejiwaannya. Bapak kejiwaan Pak, Bapak gila. Kata saya juga, kalau saya sih memang nyai saraf, saya memang gila Pak. Yang ini nih mesti diperiksa nih kejiwaannya nih. Ya itu pernah heboh juga itu kan.
ya saya sebagai tuan sih sangat menyayangkan kan, soalnya ketua lo dia. Masa ngomongnya begitu. Kalau apa yang menyatakan jiwa-jiwanya terganggu, nah juga saya sampaikan alhamdulillah sehat-sehat saja dan semua juga masyarakat artinya masih bisa lah kita lakukan ini hal yang tidak baik, ini hal yang benar gitu kan. Ketika sudah kita menganggap bahwa semua hal yang bisa kita lakukan itu justru mempertanyakan kesehatan jiwanya gitu kan. Iya. Kalau kami masih melihat ini saya bahwa ini nggak boleh, ini boleh gitu kan. Masih ada rambu-rambu yang kami taati gitu. Setidaknya masih tahu etika ya. Gitu. Jadi seperti itu. Berarti untuk penggiringan opini seolah-olah kalau Iya. kosong ini orang-orang yang terganggu gitu ya. Kenapa milih kolom kosong yang nggak ada sosoknya gitu ya? Ya itu karena masyarakat juga nggak tahu gitu ya kan. Bagaimana kolom kosong ini kalau misalnya menang gitu. Kembali lagi ke tugas kita itu Pak. Justru pernyataan-pernyataan itu kan menunjukkan satu antipati dari masyarakat kan, karena ya, siapapun juga dikatakan kalau Kiai Sarah itu dengan sakit jiwa kan tentu kan. Memang sakit jiwa. Oh gitu, Memang sakit jiwa. Jadi seperti itu yang memicu juga bagaimana antusiasme masyarakat ini makin ke kota kosong ini. Iya. Justru dengan pernyataan begitu kan, Iya. ini apaan sih nih Bapak ngomongnya kayak gini gitu kan? Emang banyak orang juga apa diberitakan ini gitu kan? Nah, sama ini Pak, ada dari tim paslon yang mengatakan, menggiring opini juga sih sama dengan konsepnya dengan mengatakan relawan kota kosong itu terganggu jiwanya. Visi misi kota kosong perlu dipertanyakan nggak sih Pak sebenarnya? Sebenarnya kalau bicara visi misi kolom kosong ini ya memang belum ada yang merancang visi misi itu kan. Karena memang tidak ada calonnya gitu kan. Yang dipertanyakan visi misi memang calon. Yang namanya kolom kosong tidak ada visi misi. Udah mati pertanyaan kolom kosong. Tapi kalau ditanyakan gimana kalau kolom kosong menang, ya yang ada penggambaran kekhawatiran besar bahwa nanti tidak bisa berjalan progres tidak benar adanya gitu kan. Karena pemerintah sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Ketika kolom kosong menang itu sudah ada aturannya bahwa yang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas wali kota sampai pilkada berikutnya adalah pejabat paling dekat eselon 2A. Yang menjelaskan bukan orang partai ya? Bukan orang partai. Asli birokrat gitu. Tidak ada kepentingan politik yang menunggangi yang akan melaksanakan. Kalau dikatakan bahwa tidak berjalan itu tidak benar. Hari ini kita di Makassar kita berjalan pelayanan kita berjalan gitu kan, karena ada apa ya di antara DPD eksekutif dan legislatif itu sudah menyepakati ada namanya rencana pembangunan jangka panjang. Itu akan menjadi acuan nanti. Jadi apa kita sangat menyesalkan kalau ada embusan-embusan yang bisa menyesatkan masyarakat ini dengan tujuan mungkin untuk kepentingan tertentu. Itu ya perlu kita kita buka kesadaran dari teman-teman itu sahabat-sahabat itu tidak membodohi masyarakat ini. Seperti itu. Nah, berarti yang sakit jiwa itu bukan relawan kota kosong karena tidak pernah mempertanyakan visi misi dengan benda mati. Oke deh kalau gitu. Terima kasih waktunya Bapak. Nanti kita lanjut lagi karena ini udah 30 menit ya. Nah, nanti kita lanjut lagi kapan lagi bisa kita ngobrol bareng lagi gitu Pak ya. Part 2-nya. Iya, saya sangat berterima kasih mendapat penghormatan. Saya terima kasih Pak. Iya. Karena Bapak menyempatkan waktu untuk ngobrol sama Nyai yang tidak seberapa ini. Ya untuk kepentingan demokrasi itu harus kita. Oke deh Pak, kalau gitu kita tos dulu Pak. Kita salam kota kosong. Jangan mau dibego-begoin dengan isu-isu yang sebenarnya belum tentu benar ya. Nanti kita lanjut lagi gengs. Jangan lupa subscribe Nyai Sarapril di YouTube ya. Banyak konten-konten yang menarik nanti di situ. Oke, bye-bye.